Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat sore Tribuners di Bandar Lampung dan sekitarnya. Sore ini kita akan bincang-bincang lagi, ngobrol lagi di gelaran Urban Fest. Seperti biasanya di gelaran Urban Fest kita akan menampilkan komunitas anak muda yang ada di Provinsi Lampung. Kita akan mengulik apa saja kegiatan mereka dan apapun akan kita bahas di sore ini. Kali ini komunitasnya mungkin buat Tribuners yang ada di rumah pernah melihat aktivitas dari teman-teman yang aktif di komunitas ini. Biasanya mereka aktif di jalan raya. Tuh, cluenya di jalan raya. Lalu mereka juga sering membantu ambulan untuk membuka jalan. Nah, sepertinya sudah jelas ya dari cluenya ya. Oke, kita sore ini akan ngobrol bareng dengan komunitas Indonesia Escorting Ambulan Bandar Lampung. Mana nih? Selamat sore. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore. Ini dengan siapa nih kalau bisa tahu? Dengan Masnya, Mas Aulia Ahmad Akbar ya? Ya betul. Saya posisi apa nih Mas? Di komunitas sebagai ketua atau sebagai apa? Perkenalkan Mas, saya Aulia Ahmad Akbar. Ya. Alhamdulillah dikasih amanah untuk di organisasi Indonesian Escorting Ambulan sebagai hubungan masyarakat. Oh, sebagai humas ya. Sementara Mbaknya? Assalamualaikum buat semuanya. Saya Novilia, selaku Bendahara 1 di Indonesia Escorting Ambulan. Bandar Lampung ya? Ya. Nah, ini Mas, kan mungkin buat teman-teman nih, banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya apa sih fokus dari komunitas dari Indonesia Escorting Ambulans ini? Saya jawab Mas, untuk fokusnya ini di organisasi kami ini kegiatan kami untuk di pemanduan ambulan. Pemanduan ambulan. Untuk pemanduan ambulan, tapi tidak hanya itu saja, bisa di kegiatan kami itu di kegiatan sosial. Oh, bisa seperti kegiatan sosial ya? Seperti kegiatan sosial, seperti ya ada laka lantas di jalan, dan kami lebih memfokuskan itu di kegiatan di rescue. Di rescue. Seperti itu Mas. Ya. Kalau Ataupun di bencana sendiri bisa tahu nggak Mas? Untuk sejarah yang di Lampung ataupun di nasional Mas? Iya. Untuk bisa di secara nasional seperti apa, di Lampung seperti apa? Ya. Untuk di nasional sendiri terbentuknya di bulan Oktober, di tanggal 20 Oktober 2017. Itu sudah terbentuk dikarenakan perkumpulan komunitas motor di situ Mas, yang tergerak hatinya untuk memandu ataupun mengeskort ambulan di Jabodetabek di saat itu. Lalu di Lampung? Untuk di Lampung sendiri nggak beda hari, untuk terbentuknya tanggal 27 Oktober 2017. Dan di situ juga terpilihlah awalnya itu di Pringsewu Mas. Terbentuk awalnya di Pringsewu. Ya. Terbentuknya di Pringsewu itu atas nama Ade Fadli. Nah, rekan saya itu yang dengan nama Ade Fadli itu mengajak salah satu rekan saya juga yang bernama Wayan Supriyono dan diamanahkan sebagai koordinator wilayah Bandar Lampung untuk saat ini. Oh gitu. Artinya memang kalau dari sejarahnya sendiri bukan apa ya, bukan misalnya dari pengalaman pribadi atau apa gitu ya Mas ya, terbentuknya komunitas ini. Iya, karena kami ini terbentuk atas jiwa relawan kami Mas.
Karena kita melihat ambulan di jalan itu pas terkena macet, kami merasa agak emosi lah, ataupun agak kesal karena pengendara lain itu tidak memberi jalan gitu loh untuk ambulan itu sendiri. Oh, berarti memang niat awalnya memang untuk membantu gitu ya? Iya, membantu. Kalau untuk di Lampung sendiri, apa ada di Bandar Lampung dan Pringsewu atau sudah tersebar klaster apa ya? Untuk terdatanya di pusat, Mas, untuk terdatanya di IA Nasional, kami untuk di Lampung sendiri baru hanya Bandar Lampung dengan Pringsewu. Seperti itu, Mas. Berarti untuk di Bandar Lampung sendiri biasanya seperti apa sih, Mas, kegiatannya sendiri? Gimana, Mas? Di Bandar Lampung kegiatannya seperti apa? Misalnya untuk kegiatan di Bandar setiap harinya apa yang dilakukan? Apakah memang harus setiap hari ada yang kita bagi tugas dari anggota-anggotanya atau seperti apa? Oke, untuk kami seperti yang lainnya, kami di sini cuma hanya organisasi, Mas, organisasi relawan yang hanya memiliki jiwa relawannya, tetapi tidak menghilangkan kegiatan rekan-rekan lainnya, seperti ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Hanya bisa dibilang kegiatan kami ini cuma kegiatan tambahan di luar pekerjaan ataupun di kuliah ataupun di sekolah, seperti itu, Mas. Artinya tidak setiap hari 24 jam gitu kita aktif enggak membantu ya? Enggak, Mas. Ada bagi jadwal atau seperti apa? Mungkin Mbaknya bisa ngasih info tambahan, nggak apa-apa, ngobrol aja. Sebenarnya sih kalau untuk tugas tertentu sih nggak ada ya, Kak, karena kan ini sifatnya relawan. Jadi ketika siapa saja yang memiliki waktu yang di waktunya luang, jadi itu bisa misalnya seandainya ada kabar nih mau ada eskort ambulan atau bencana alam yang teman-teman masih free, biasanya sih kita up ke grup gitu, terus nanti biasanya teman-teman pada on the way, pada stay, biasanya seperti itu karena kan kami juga memiliki kesibukan gitu. Jadi tidak ada tugas atau misalnya waktu khusus gitu dan harus 24 jam gitu. Kecuali kalau misalnya sifatnya yang bencana alam ya, Kak. Kalau bencana alam kan beda lagi gitu. Artinya memang ketika misalnya ada ambulan dari luar daerah Bandar Lampung atau apa memang mengabari ya? Iya. Biasanya sih kami kan punya grup, jadi grup WhatsApp, jadi ada yang ambulan. Misalnya nih kami ini dikabarin dari ambulan luar gitu, ini mau ada ambulan nih mau ke misalnya ngelewatin daerah Lampung, ambulan misalnya dari Bengkulu seperti kemarin ambulan Bengkulu ngabarin kita, jadi kita nanti kita tahu rute-rutenya jalan lewat mana gitu, jadi kita udah standby, kita udah koordinasi dengan sesama anggota bahwa nanti rutenya lewat sini, dan kita koordinasi juga dengan drivernya gitu. Biasanya sih untuk di Lampung biasanya sih kita portal dulu di Lampung sebentar baru untuk melanjutkan ke tempat tujuan seperti kemarin ke Jakarta, seperti itu, baik dari yang Pulau Jawa mau ke Sumatera atau sebaliknya gitu. Jadi memang sudah sangat terkonek ya dari teman-teman. Betul. Indonesia mungkin ya. Betul. Ya. Kalau untuk anggotanya sendiri ada berapa sih? Kalau kurang lebih 37 anggota dan termasuk ada 5 atau 6 itu calon anggota dan mereka sangat aktif. Ada yang sekolah, ada yang masih kuliah gitu. 37 itu berapa cowok, berapa cewek? Kalau kebetulan di Indonesia Escorting Ambulan Lampung ini dan Pringsewu itu Sri Kandinya hanya ada 2. Oh, kebetulan. Benar-benar primadona. Iya.
Ya, dulu ada 4 Kak. Wah. Dulu ada 4. Dulu ada 4, cuman yang 2 mungkin karena kesibukan ya dan di luar Lampung juga, jadi memutuskan untuk tidak ikut lagi gitu. Kalau untuk anggota yang perempuan nih, jadi kepo Ya. nih. Biasanya ikut-ikutan juga nggak untuk ngiring ambulan atau sebatas untuk administrasi organisasi gitu? Kebetulan kalau dari saya sendiri sih Kak, kebetulan kan saya bekerja di rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Jadi ketika saya mau kerja dan ketika ada ambulan yang sedang lewat, pasti saya iring, saya bantu escort sampai ke tempat tujuan gitu. Ya ikut escort dan kebencanaan alam tetap ikut kami. Jadi di Indonesia Escorting Ambulan ini tidak membedakan antara Sri Kandi dan laki-laki gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya perannya. Artinya memang nggak tidak ada memang kewajiban atau apa. Terus ada masalah nggak sih Mbak ketika misalnya dari keluarga atau dari ini tiba-tiba ngapain sih ikutan begini gitu kan? Atau seperti apa? Ada kendala nggak secara pribadi gitu? Kalau untuk kendala sih Kak, sebenarnya ya mungkin karena kan kami perempuan ya Kak ya. Iya. Jadi ya mungkin orang rumah itu khawatir. Nah terus apalagi kan saya single parent, otomatis kan saya harus membagi waktu dan saya juga bekerja dan kuliah juga. Jadi memang sebenarnya sih kalau dibilang ada pertentangannya pasti ada, cuman kan kembali lagi ke kita bagaimana kita mengatur waktu gitu loh. Jadi jangan sampai antara Halo? Iya. Iya. Suaranya agak putus ya. Boleh lanjut. Oh, halo. Iya. Udah kedengar, Mbak? Oh, sudah terdengar, Kak? Sudah. Oke. Ya, jadi kalau misalnya pertentangan pasti ada. Ya itu. Jadi kembali lagi ke kitanya gitu, bisa mengatur waktu atau enggak, apalagi kan saya itu yang Sri Kandi 2 itu kan saya dengan teman saya itu satu masih gadis. Dan kalau saya kan single parent, jadi saya benar-benar harus memanfaatkan waktu antara keluarga dan Indonesia Escorting Ambulan gitu. Ya namanya panggilan jiwa ya Mbak untuk membantu sesama. Betul. Karena sebenarnya karena sebenarnya kalau di Indonesia Escorting Ambulan ini ya kebetulan kan saya mengikuti ini karena awalnya banyak pasien yang menuju ke rumah sakit saya itu meninggal di jalan. Dengan alasan macet gitu. Jadi disitulah saya tergerak bahwa ternyata seperti ini gitu. Nah dari situ saya ikut bergabung di sini gitu, bahwa jangan sampai ada pasien lain yang meninggal di jalan gitu loh. Harapan saya sih seperti itu. Berarti Mbak kerja di rumah sakit? Ya kebetulan saya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo bagian IGD. Jadi ya makanya kalau misalnya ada pasien yang meninggal di jalan dengan alasan macet itu benar-benar sangat sedih gitu. Buat Mas Aulia nih. Ya. Pastinya pernah dong nganter mengawal ambulan? Saya pernah. Sudah berapa kali Mas? Kalau dihitungin emang banyak ya Mas ya. Dihitunginnya mungkin beratus-ratus atau berpuluh ribu Mas. Pokoknya udah banyak lah ya. Ya, sudah banyak kalau saya. Pernah ngalamin pengalaman yang yang paling tidak bisa terlupakan seperti apa gitu? Ya, kalau pengalaman saya yang tidak bisa dilupakan itu di saat pertama kali saya bergabung di Indonesia Escorting Ambulan. Di situ saya sedang menunggu ambulan dari Bandar Jaya kalau nggak salah. Ambulan rumah sakit Yukum. Di situ saat itu masih pembangunan underpass Unila. Underpass Unila, wah itu macet banget ya. Ya,
Di saat sore hari di situ saya dengan rekan saya satu dan berdua itu sedang menunggu ambulan. Di saat ambulan itu masuk ke Bandar Lampung, kami giring ataupun kami pandu sampai ke Rumah Sakit 7. Nah, di situ sangat-sangat bisa dibilang macet total gitu, Pak Mas. Dari lampu merah Terminal Raja Basa hingga keluar underpass itu. Dan di situ tiba-tiba kami bertentangan dengan kepolisian. Di situ kami diberhentikan dengan kepolisian, ditanya, kalian ini bukan patwal ya? Petugas untuk patwal ataupun bisa dibilang ya untuk pengawalnya gitu. Ya kami terdiam aja sih di situ, terdiam mendengarkan himbauan dari kepolisian bahwa kami ini bukan patwal. Ya kan, saya sempat memberitahu dengan kepolisian tersebut, kami bukan mengawal, Pak. Kami di sini untuk membantu membuka jalur ambulan, bukan mengawal. Tetapi argumen dari Bapak polisi itu masih itu aja, kalian bukan untuk mengawal. Nah, di situ ya kami diberhentikan, kunci motor saya dicabut dari motor, dan di situ saya dipoto muka saya dengan rekan saya. Entah itu dimasukin ke media ataupun ke laporan mereka ke Polresta ataupun kemana, itu saya nggak tahu. Yang penting saya di situ dipoto dengan polisi yang sedang berjaga di simpang Unila. Seperti itu, Mas. Tapi dengan pengalaman yang kayak gitu nggak kapok gitu ya? Nggak, Mas. Kami membantu secara ikhlas dan kami juga sangat bersyukur jikalau ambulan itu sampai dengan tujuan dan pasien itu selamat sehat. Seperti itu, Mas. Terus dengan pengalaman yang seperti itu, artinya ada nggak sekarang teman-teman dari komunitas bekerja sama dengan polisi atau seperti apa menjalin komunikasi? Ada nggak untuk di Lampung sendiri? Untuk saat ini belum, Mas. Saat ini belum ada kita bermitra dengan kepolisian. Tetapi di waktu bulan Maret kalau nggak salah, kami sudah memberi surat pemberitahuan adanya organisasi kami di Bandar Lampung ataupun se-Lampung ke Polda. Tetapi di situ emang belum ada jawaban. Ya, semoga di saat ada kegiatan di Bandar Lampung ataupun di Lampung sendiri, kami ataupun organisasi kami itu bisa dilibatkan gitu loh. Artinya memang belum ada komunikasi sampai sekarang? Belum. Artinya jalinan kerjasama atau apa? Karena kan memang secara kerja teman-teman komunitas ini kan berkaitan juga sama kepolisian, terutama di lalu lintas, Mas. Ya. Iya, betul. Kalau secara nasional sendiri, Mas, mungkin sudah ada kerjasama atau seperti apa nggak? Seperti ya, untuk di nasional sendiri, alhamdulillah organisasi kami ini sudah berbadan hukum, Mas. Jadi sudah ada SK dari Kemenkumham dan sudah ada notarisnya secara nasional. Jadi untuk organisasi kami ini tidak bisa dibilang organisasi yang sudah terdaftar lah secara nasional. Seperti itu. Artinya bukan ilegal gitu ya? Iya. Oke. Kalau untuk sendiri, pernah nggak sih menemukan misalnya ketika kita teman-teman dari komunitas, misalnya pengalaman dari Mas sama Mbaknya, ketika lagi buka ambulan, tiba-tiba ada yang selain polisi, ini pengguna jalan yang susah, yang tetap tidak mau tidak mau membuka jalan, itu seperti apa tuh tindakannya? Kalau dari saya sih, untuk pengguna jalan yang masih tidak bisa diberitahu karena ambulan di belakangnya sedang melintas, dengan cara paksa kalau saya, Mas.
kalau saya cara paksa, gimana pun caranya pengemudi ataupun pengendara di depan ambulan bisa menepi sebentar. Seperti itu. Pernah ngalamin, Mas Mbaknya? Saya pernah. Kalau saya pernah. Pernah ya. Kalau Mbaknya pernah Mbak? Tiba-tiba karena mau buka jalan, nggak mau, terus apa Mbak lakukan? Ya kebetulan sih waktu itu pengalaman pribadi ya Pak, pas waktu itu saya escort sendiri dari Pesawaran menuju mau ke Abdul Muluk. Jadi kebetulan sih ada Pesawaran Bandar Lampung lumayan jauh juga. Iya, kebetulan kan rumah saya Pesawaran Kak. Oh, jadi iya. Ada ambulan dari Mitra Husada menuju Abdul Muluk. Jadi kebetulan ada mobil salah satu aparat negara ya Pak. Jadi malah nggak mau minggir. Saya turun dari motor meminta tolong bahwa Pak tolong beri jalan ambulan. Karena kan mau bagaimanapun juga ambulan ini prioritas nomor 2 gitu. Dan jadi ya langsung minggir ya. Alhamdulillah sih langsung mau minggir. Padahal itu aparat negara ya. Betul. Disayangkan sekali. Seharusnya kan mereka yang lebih paham ya. Betul. Memang kondisi pada saat itu macet sekali. Kondisinya macet sekali dan mungkin untuk agak minggir karena kan mobilnya itu agak besar sedikit ya. Jadi saya minta tolong Pak, tolong diminggirin sedikit karena ada pasien emergency, saya bilang gitu. Ada lagi yang masih tetap ngeyel, emang apa hak kamu nyuruh saya seperti itu? Pak, di belakang ada ambulan pasien emergency, seandainya di dalam keluarga itu keluarga Bapak, apa yang Bapak lakukan? Bagaimana perasaan Bapak ketika ambulan itu keluarga Bapak atau istri Bapak atau Bapak sendiri yang ada dalam ambulan itu tidak, para pengemudi tidak mau minggir gitu. Terus ini Mas, kalau untuk teman-teman di komunitas sendiri untuk ketika pembukaan jalan, pengantaran ambulan itu menggunakan strobo atau apa nggak? Karena kan aturannya memang tidak diperbolehkan ya. Halo. Halo. Ya, halo Mas. Halo Mas, sudah tersambung? Jelas nggak suaranya? Ya jelas, bisa diulang Mas. Untuk komunitas yang ada di Bandar Lampung, teman-teman, ada yang menggunakan strobo nggak ketika melakukan pembukaan jalan atau pengekskortan ambulan? Untuk anggota kami ada beberapa yang memakai sirbo ataupun sirine strobo. Tetapi sudah sering kali kami himbau jangan memakai gitu. Takutnya dengan memakai itu ada kontra ataupun kontra itu dengan polisian seperti itu. Tapi ya kami sering himbau ya, ada yang memakai strobo tersebut, ada yang tidak memakai. Tapi memang sudah ada himbauan dari teman-teman. Sudah ada himbauan seperti itu, Mas. Oh ya, kita kembali lagi nih ke komunitasnya. Untuk operasional sendiri gimana nih, Mbak? Misalnya kan pasti teman-teman yang melakukan pembukaan jalan dan lain sebagainya itu kan butuh bensin dan lain sebagainya. Itu gimana sebagai bendahara? Apakah memang secara sukarela atau memang ada pengumpulan uang kas atau seperti apa? Ya, jadi untuk operasional masing-masing anggota itu karena kan kita relawan Kak, jadi mereka menggunakan uang pribadi untuk membeli bensin. Jadi kecuali seandainya ada driver dari luar kota untuk singgah di sekretariat kami untuk perjamuan dan lain-lainnya itu memakai uang kas gitu. Oh ada ya, ada ngumpulin uang kas dan lain sebagainya. Ada Kak.
Oh ya Mas, buat mungkin informasi buat teman-teman yang tertarik pengen bergabung itu gimana? Ya, untuk ingin bergabung ke organisasi kami Indonesian Escorting Ambulan wilayah Bandar Lampung, bisa dilihat di Instagram kami IAA Lampung. Di situ sudah ada nomor telepon yang tertera. Di situ ada nomor Korwil kami, Rian Supriyono dengan Korwil Pringsewu. Di situ sudah tertera nomornya Mas. Jikalau ingin bergabung bisa langsung via chat WA. Nama Instagramnya apa nih? Nama Instagram organisasi IEA Lampung. IEA Lampung. Lampung. Ya? Coba. Ya. IEA Lampung. Oh, udah lumayan juga nih. Banyak aktivitasnya. Ya. Berarti buat Tribuners yang ada di rumah yang memang pengen bergabung di komunitas Indonesia Escort Ambulan Bandar Lampung bisa langsung buka di Instagram IEA Lampung, IEA Lampung. Langsung kepoin Instagramnya, terus ketika tertarik bisa langsung DM. Di sini ada nomor kontaknya juga, ada Korwil Bandar Lampung dan juga Korwil Pringsewu. Nah, buat ini info buat teman-teman yang pengen bergabung, apa sih yang perlu dipersiapkan? Mental. Untuk yang pertama itu persyaratan kami itu untuk kelengkapan di kendara seperti SIM, SIM C untuk kendaraan roda 2. Setelah itu KTP. Setelah itu STNK motor yang sering dipakai untuk kegiatan di IEA. Itu aja. Ya, itu aja Mas. Kalau kesiapan dari mentalnya apa misalnya harus kuat seperti baja atau apa harus menghadapi orang-orang yang bandel. Ya, untuk secara fisik jikalau badan kami fit untuk membantu untuk kegiatan di IEA ini ya silahkan. Tetapi kalau misal ya sedang ya kurang sehat ya tidak dipaksakan untuk mengikuti kegiatan. Tetapi jangan terbawa emosional di saat untuk pengawalan ataupun pemandu ambulan. Kalau untuk ininya sendiri Mas, misalnya kan tadi kalau nggak salah Mbaknya juga cerita bahwa ada calon anggota. Ada anggota, calon anggota. Nah, itu yang membedakan apa tuh antara anggota dan calon anggota? Untuk anggota itu sudah dimasukkan datanya ke arsip kami di sekretaris kami dan itu sudah disetorkan ke pusat nama-namanya. Untuk calon anggota itu yang baru mau masuk bergabung, yang ingin niatannya mau ngikutin kegiatan kami, dan di situ kami saring ataupun kami bisa dibilang ya disaring gitu untuk niat nggak ataupun ada kemauan nggak untuk mengikuti kegiatan kami, kegiatan di IEA. Seperti itu Mas. Ya karena kan memang ini relawan, jadi kan memang harus butuh teman-teman yang memang berjiwa sosial tinggi gitu, tidak mementingkan ego sendiri ya. Iya betul. Terus untuk misalnya ada gathering atau apa gitu dari komunitasnya sendiri? Untuk seperti gathering itu kami mengagendakan 1 bulan sekali pertemuan ya, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol antara pengurus ataupun anggota dengan calon anggota. Di situ kami sharing ya, saling-saling ngobrol, memberi informasi, memberi ilmu yang sudah pernah didapat, yang orang-orang
yang sudah lama bergabung dengan anggota baru secara sharing ya ngobrol-ngobrol biasa gitu lah Mas. Biasanya di rumah anggota atau di tempat nongkrong atau jalan-jalan ke tempat wisata? Biasanya sih kami untuk gathering ataupun kopdar sih kadang di sekretariatan kami, kadang di rumah anggota juga. Untuk ya kayak jalan-jalan ke pantai itu belum ada rencana sih Mas, karena bisa dibilang terlalu menghambur-hamburkan duit gitu. Yang penting kan uang kami alangkah baiknya untuk dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti itu. Oh ya, tadi kan kalau nggak salah Mas sama Mbaknya juga cerita bahwa fokusnya juga untuk kegiatan sosial ya, untuk bantu bencana alam. Kalau untuk di Bandar Lampung atau Lampung sendiri sudah membantu kemana aja bencana sosial bencana alam yang terjadi? Ya, kalau saya sendiri sih pernah ikut bencana banjir di Tanggamus yang jam 12 malam. Ya, daerah Semangka di daerah Semangka mendapatkan informasi di situ banjir bandang yang beberapa kecamatan ataupun beberapa desa di situ terkena banjir dan di situ ada tergerak kami ingin membantu kegiatan bisa dibilang kegiatan sosial untuk bersih-bersih di jalan. Tapi di situ juga kami berkoordinasi dengan BPBD Tanggamus untuk apa saja job desk-nya yang akan dikerjakan seperti itu. Kalau Mbaknya sendiri? Kebetulan sih kalau saya untuk di kebencanaan alam sih jujur belum pernah terjun langsung karena mengingat yang tidak bisa saya tinggalkan karena saya kerja juga shift. Jadi untuk bencana alam biasanya sih teman-teman yang laki-laki biasanya langsung terjun tempat bencana. Kalau untuk komunitasnya sendiri secara umum gitu, karena kan sudah dari tahun 2017 ya berdiri ya. Iya. Artinya ketika terjadi tsunami Selat Sunda, itu teman-teman juga ikut membantu recovery atau seperti apa nggak? Ya, untuk bencana waktu itu di Selat Sunda, Gunung Krakatau meletus itu erupsi. Di situ ada rekan saya, tetapi saya waktu itu tidak bisa ikut serta. Di situ ada korwil saya Wayan Supriyono. Di situ dengan rekan juga. Di saat info masuk ke kami terjadi erupsi di Gunung Krakatau. Untuk di wilayah Bandar Lampung, khususnya di Teluk itu kan warga-warganya itu sudah naik ke dataran tinggi, yaitu di kantor gubernur dengan ada di kantor Al-Furqon ya, Masjid Al-Furqon. Ya, di situ warga sudah bertaburan, sudah mencari tempat yang aman, dan jam setengah 10 malam mendapat informasi lagi di situ air laut sudah naik lebih dari batas di Lampung Selatan. Dan di situ rekan saya dengan Pak Korwil langsung menuju ke Lampung Selatan membantu evakuasi banjir, bukan bisa dibilang banjir ya, tsunami ya di Lampung Selatan ya, seperti itu. Artinya memang sudah sudah banyak lah yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas ya. Ya. Nah untuk ini mungkin buat Tribuners, ada nggak pesan-pesan dari Mas sama Mbaknya buat Tribuners yang ada di rumah? Misalnya apa gitu, kasih pesan-pesan. Untuk
pesan-pesan buat teman-teman di rumah, seandainya dengar suara sirene ambulan, tolonglah beri jalan gitu, karena disitulah ada nyawa yang harus kita selamatkan gitu. Dan yang kedua, lebih berempati lagi dengan sesama gitu, karena rasa itu sekarang sudah mulai berkurang gitu. Ketika mendengar sirene ambulan justru malah pasang badan, sangat miris sekali gitu ya, karena kami juga di sini manusia biasa, tidak luput dari salah. Untuk itu kami juga minta maaf seandainya dalam pengeskortan itu ada sikap yang tidak berkenan untuk pengendara lain, dan kami harapkan prioritaskanlah ambulan ketika mendengar sirine. Seperti itu, Kak. Kalau Kak Aulia sendiri ada pesan-pesan? Nggak jauh beda dengan Mbak Nopinya. Pesan saya ya, jikalau ada ambulan, pemadam kebakaran, itu lebih diprioritaskan. Yang nomor 1 itu pemadam kebakaran. Jadi bukannya kendaraan prioritas itu seperti raja jalanan, tidak. Tetapi mereka sudah ada tugasnya sendiri, tugas tersendiri, seperti ke mobil pemadam kebakaran. Dia menuju ke lokasi kebakaran. Jikalau telat datang, rumah ataupun objek yang terbakar itu bakar menyebar ataupun meluas. Sama halnya dengan ambulan. Ambulan terhambat, pasien yang di dalam ambulan itu akan mengalami gangguan yang lebih parah. Jadi untuk warga khususnya Kota Bandar Lampung diharapkan kesadarannya untuk menepi sebentar, nggak lama kok. Menepi paling ya 1 menit 2 menit menepi, jangan dongkol sendiri, bahasa kita sehari-hari itu dongkol. Gitu. Ya menepi sebentar gitu loh, menepi kendaraan emergensi yang sudah ada aturannya. Seperti itu, Mas. Jadi buat Tribuners yang ada di Bandar Lampung atau dimanapun juga yang nonton ini, itu pesan-pesan dari teman-teman bahwa kalau misalnya ada ambulan atau ada bunyi sirine, terutama mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan kepolisian, ya kalau bisa agak menyingkir, memberi ruang untuk kendaraannya lewat, karena kan memang secara undang-undang juga kan pemadam kebakaran, ambulan juga memang menjadi prioritas. Jadi ya betul, Mas. Kesampingkanlah ego ya, kesampingkan ego. Mungkin hanya nggak nyampe 5 menit untuk jalan-jalan, singkir terus lanjut jalan, kan nggak memakan waktu lama. Terima kasih Mbak Novilia dan Kak Aulia atas waktunya ngobrol-ngobrol. Jangan bosen-bosen kalau misalnya nanti kita ada waktu kita ngobrol lagi. Oke, boleh Mas. Oke, terima kasih Kak Aulia, Mbak Novilia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners di rumah, sekian dulu obrol-obrol kita di Urban Fest sore ini. Semoga dari obrol-obrol kita sore ini ada manfaat yang bisa diambil. Saya Teguh Prastio mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.